Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di Pintu Podcast. Kali ini kembali lagi dengan aku Arin dan aku bareng dengan teman aku Sania. Halo Sania. Halo. Nah, jadi Sania ini alumni Pintu Coklat. Alumni Pintu Coklat. Tapi dulu di Napak Tilas ya, nggak Pintu Coklat. Iya, benar. Sebelum Pintu Coklat rebranding. Nah, jadi Sania ini hobi banget sama naik gunung. Gak hanya naik gunung ya, traveling lah. Yang penting ya, ke laut oke, ke gunung oke, ke air terjun oke. Kemana lagi, San? Ke mana ya? Bukit juga. Ke pokoknya yang pemandangan indah, yang alam-alam. Asik. Iya. Pecinta alam sekali anak ini, guys. Iya, Dun. Nah, jadi ternyata Sania ini walaupun masih belia, anjay. Berapa sih umurmu, San? Belia. Berapa ya? 20, mau masuk 21 ini. Masuk 21 ya? Oh iya, kan setahun doang bedanya ya? Atau aku mau masuk 20 kali ya? Enggak, umurnya sendiri bingung, astagfirullah. Gimana? Oke, jadi Sania ini walaupun masih gemes-gemes ya, masih 20, masuk 20 masih ucul-ucul. Dia tuh setahun sebenarnya 2 tahun, cuman dia excel ya. Jadi kuliahnya itu lompat setahun gitu. Terus dia angkatan 2017 sebenarnya. Iya, benar. Sekarang dia 2016. Nah, meski dengan umur muda, tapi emang biasanya pecinta alam muda-muda ya. Iya dong. Lantar sakit pinggang. Oh, dasar Anda. Nah, jadi Sania ini udah menginjakan kaki di gunung tertinggi, gunung berapi tertinggi deh, berapi tertinggi di Indonesia. Gunung apa, Sania? Gunung Kerinci. Wah, senang sekali Anda sepertinya, bangga sekali Anda. Bun. Nah, jadi gimana pengalaman ketika naik Gunung Kerinci? Mungkin bisa dijelasin dari prepare-nya ya. Gimana kalian mempersiapkan hal yang tak tersiapkan itu? Yang tidak ada persiapan, mempersiapkan hal yang tidak ada persiapan itu bagaimana? Mungkin bisa diceritain. Jadi cerita, sebenarnya kami mau perginya mendadak kan, kayak iseng-iseng aja gitu. Pengen nanjak lah, ayo lah nanjak Kerinci. Jadi ada teman kita namanya Kak Dian. Jadi Kak Dian ini kan Kerinci, jadi dia kangen. Terus dengan adanya teman kita Ame yang ayo ada, jadi langsung terdoktrin gitu deh, ayo lah kita ke Kerinci yuk gitu. Nah, pas di situ ada aku dan ada abang-abang. Oke, ada abang-abang. Ya udah. Terbentuklah kuning. Udah tanggal segini aja. Waktu lagi mau ngerencanain itu di situ ini aku atau Sania? Suka hati loh. Suka hati aku aja lah ya. Yang mana kau nyaman ya. Jadi untuk memplanning itu, aku lagi ada kegiatan kampus, kegiatan besar gitu sih di organisasinya. Jadi tunggu sampai selesai acara itu kan baru bisa nanjak. Ya udah terplanning lah tanggal berapa ya? Tanggal 22 kalau nggak salah. Pokoknya itu tuh H+1 sesudah acara besar itu gitu. Tuh. Oke. Dan itu kan mikir udah sih nggak apa-apa gitu kan aku mikirnya. Terus dan ternyata di situ kalau masalah yang nggak kami itu udah heboh lah, minjem alat, minjem mat, ngambil peralatan masak, nestingnya. Terus cuman yang masih yang ada lah, soalnya kami budget banget gitu. Oke. Iya. Terus terakhir yang
alat-alat yang kami udah nggak ada yang bisa dipinjam lagi. Terakhirnya kami udah pinjam di nanti katanya. Terus dan untuk konsumsi sana aja kalau misalnya kita bawa nanti capek kan, soalnya kami naik motor. Oke, motor siapa satu lagi ya? Pas ini motor yang membuat podcast ini nih. Sangat berjasa. Jadi for your information, sebenarnya aku harusnya ikut, tetapi karena jatah absen kuliahku udah habis, aku tidak bisa mengikuti mereka dan akhirnya aku hanya memberikan motorku kepada mereka. Ya Allah, sedih banget tau gak sih? Ya ampun. Oke, next. Terus kan waktu sebelum hari H. Jadi kan itu hari terakhir acara besar. Jadi pas di situ tuh pasti ada evaluasi. Namanya acara pasti ada evaluasi. Ternyata evaluasinya itu dimulai pada malam. Jadinya tengah malam selesainya, bayangin aja kapan selesainya, Kak. Jadi awalnya ragu mau ikut atau enggak. Soalnya itu pasti capek banget gitu kan. Terus tetap dikuatkan lah teman-teman dan abang-abang ini, tetap dikuatkan. Ikut aja, nanti di jalan bisa tidur kayak gitu. Ya udah, dengan sedikit berat hati. Berat hati tapi ya. Apa? Berat hati tapi kebablasan ya. Iya. Aduh, itu tuh orang pada kan udah siap apa tuh subuh entah. Ini hari banget lah gitu kan, jam 3, jam 4, jam lupa. Jadi orang di situ udah siap evaluasi pada tidur di situ kan, di PKM pada tidur di PKM, sedangkan aku harus bersih untuk packing, menyiapkan baju, bahan baju. Jadi dengan berat hati aku di situ memilih pulang, tidak menginap bersama teman-teman aku. Ya udah, situ packing. Janjinya jam berapa ya? Janjinya jam 6, nggak salah. Ujung-ujungnya entah jam 9, entah jam 10 gitu berangkatnya. Alright, and selanjutnya? Terus ya udah jalan lah. Dari H itu jalan, dan memang iya sih di jalan aku tidur. Itu kan kalau dari Padang lewat Solo, terus lewat Solo Selatan. Kembar aja aku nggak ngelihat karena tidur. Terus sampai di jalan apa ya, belok-belok gitu baru tuh bangun. Terus jalan, sumpah sepanjang perjalanan tuh sebenarnya cantik banget bukit-bukit Teletubbies. Oh my god, cantik banget. Jadi pengen tapi tidak bisa dilihat ya karena tidur. Apa? Tapi tidak bisa dilihat karena tidur. Aduh, alhamdulillah tidak tidur sepenuhnya. Tapi kalau ada yang cantik langsung terbuka gitu mata. Terus nanti kok tidur lagi. Gitu aja terus sampai Terus waktu udah sampainya kami sore. Oh enggak, di tengah jalan tuh sempat hujan. Jadi kami melanjutkan dengan bermantel plastik. Itu berapa jam sih waktunya? 8 jam, antara itu, lupa. Antara itu 8 jam ya? Oke. Naik motor. Itu yang bawa tuh sama satu lagi abang-abang itu. Wah, Ame kuat banget ya. Jadi Ame ini cewek ya guys ya. Jadi iya. Dari Padang ke Kerinci tuh Sungai Penuh sih daerahnya. Ke Kerinci. Sungai ya? Penuh jauh lagi sih. Oh iya benar. Apa ya namanya? Kayu Aro ya? Kebun teh Kayu Aro. Nah, okay. Terus? Nah, kami itu perginya berempat. Satu cowok abang-abang itu. Terus gila kita 2 cewek. Guys, berempat Kerinci, 1 cowok, 3 cewek. Gila nggak sih mereka guys? Lupa. Yes. Dan itu apa ya? Yang pernah ke Kerinci cuma 1 orang.
Gila, strong woman sekali kalian. Yuhu. Nah, di situ tuh di tempat sore gitu kan. Lapar, makanlah kami mencari makanan. Di sana pecel ayam, pecel lele. Makan. Kami pikir harganya kayak 20-an gitu kan. Ternyata harganya 30-an. Lupa sih 32-an atau 3 berapa gitu. Astagfirullah, 30-an. Iya, 30-an. Langsung miskin dong. Langsung miskin, udah budget pas-pasan. Ya Allah, sumpah itu. Main asal pesan aja tuh, main pesan dulu. Terus nanti udah siap, udah kenyang banget. Itu baru berapa semuanya? Totalnya ini ya, langsung nelan ludah dong. Ya Allah. Terus siapa ya? Kalau nggak salah menguatkan, udah nggak apa-apa. Kita bakal aja dengan seadanya. Kita harus makan enak dulu katanya. Oke, baiklah. Oke. Terus tibalah waktunya kami makan tuh kan, kami belanja. Situ ada warung. Dan kami menyesal karena kami tidak membawa beras, gula. Jadi bawa apa? Nggak ada, kami cuma kosong dengan peralatan doang. Astagfirullahaladzim. Dan kalian beli beras di sana atau gimana? Hah? Beli beras di sana kalian jadinya? Iya, beli beras di sana ya Allah. Padahal beras di kosku tuh numpuk banget. Aduh, teh, kopi, San. banget di kosku. Halo San. Iya. Halo. Sania, dia suaramu ngebas gitu. Oh iya, kayak mana nih? Halo. Udah? Halo, udah. Udah. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh iya. Iya. Terus tibalah saat kalian menanjak. Oh, lanjut ke pas kami mau nanjak. Kami naik motor sampai ke pos parkir motor. Ada juga sih kami ke apa ya? Pos yang pencatat gitu. Nah, di situ kami tanya kan berapa nanjak, dan di situ tuh berapa orang ya? Pokoknya yang naik pada hari itu cuma kami sendiri. Seriusan? Yang ada di sana itu udah pada mau turun. Wah. Jadi ibarat kayak kami yang itu. Oke. Terus. Di situ kayak nggak apa-apa masih kayak gitu kan, nggak apa gitu. Terus ya udahlah naik. Baru mulailah perjalanan dari awal ke shelter 1. Kerinci itu kan ada shelter 1, 2, 3. Terus kami tuh rencana dari shelter 1, kami tuh rencananya kan nginepnya di shelter 1 sama di shelter 3. Cuman karena kondisi jadinya jalan sampai di shelter 1. Kami ngecamp kan. Terus perjalanan ke shelter 1 itu jalannya gimana ya? Bagus banget sih. Dia masih kayak banyak lurusnya gitu, belum banget. Terus pokoknya masih tuh waktu naik ke shelter 2 itu naiknya tuh udah mulai tinggi tuh, cuman masih nggak tinggi, tapi udah rapat gitu naiknya. Jadi gak capek, dan di situ tuh aku merasa aku paling lemah. Kenapa gitu? Kayak ibaratnya mereka jalan 2 langkah, aku gitu. Oh. Nafasku tuh nafas pendek, jadi ya gitulah, jadi banyak berhenti. Padahal bawaan yang paling ringan mungkin bawaan aku. Ya, karena kau itu kan habis dari ini kan acara gede-gedean itu. Juga sih. Jadi kayak belum ini, staminamu itu belum terkumpul. Bener juga sih. Bener.
Terus habis itu? Terus sampailah di shelter 2. Jalan mau ke shelter 2 tuh kami ada jumpa orang turun kan. Di orang turunnya itu kami mintai makanan karena kami sangat minim konsumsi. Terima kasih abang-abang yang telah memberikan makanan. Itu gimana caranya kalian minta makanannya? Iya. Apa ya kami dapatnya? Seingatku kami dapat susu sama roti tawar. Ya Allah, baik banget abangnya. Padahal abangnya siap dari Kerinci tuh mau naik ke 7. Ya Allah. Wah, dan dia ngasih makanan ke kalian juga ya? Ya ampun, baik banget. Emang ya persaudaraan di gunung itu memang sangat kuat sekali ya. Itulah aku suka sama orang anak gunung. Iya, benar sekali. Aduh, the best sih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar ini, yang pecinta alam juga yang naik gunung, kalian luar biasa. Kita sebagai anak gunung toleransinya tinggi sih kalau gitu. Iya bener. Ngerasain kok, kakak juga ngerasain gimana di sana itu kayak nggak kenal jadi kenal gitu, dapat teman baru, dapat circle baru gitu, dapat ya kayak bahkan orang yang menolong kita, misalnya kita kelaparan ya, kita kurang itu, yang nolong kita tuh orang yang nggak kita kenal dong di gunung itu. Iya benar. Ya ampun. Iya benar, anak gunung tuh toleransinya tinggi banget. Benar. Terus gimana lagi? Habis dikasih makanan? Di situ pemandangannya udah bagus. Itu di shelter berapa tuh? 2 bayangan. Belum sampai shelter 2. Oh, 2 bayangan ada kayak gitu ya? Iya, di situ bisa nge-camp juga. Tunggu gitu mau ke shelter 2. Jadi kami lanjut perjalanan sampai shelter 2. Di situ tuh di shelter 2 tuh kami bangun tenda. Terus di situ cuma ada kami satu-satunya orang sana. Tuh luar biasa kan, berani sekali. Sedih banget tuh. Terus terus waktu kami lagi nge-camp, tiba-tiba ada bule yang naik. Di situ Kak Dian kenalan dengan bulenya. Pokoknya sampai tuh mereka kasih loh, luar biasa. Ada kontak gitu, luar biasa banget dah. Terus dah kami gimana ya, kayak kami sedikit was-was karena di situ teman kami sendiri, dan itu tuh kayak gimana ya, serem gitu sih. Kalau udah gelap itu pasti udah serem banget kalau sendiri. Terus tiba-tiba malamnya itu kan hujan. Tiba-tiba ada yang datang. Dan kami manusia nggak yang datang? Apa? Manusia nggak yang datang? Alhamdulillah manusia. Dan di situ kami karena nggak cuman kami ternyata yang nanja gitu, temen juga. Terus di situ tuh, dan ternyata satu yang datang itu tuh. Terus gimana ngebas suaranya? Yang datang, salah satu dari yang datang itu tuh adalah Kak Dian. Temen anjingnya Kak Dian. Jadi ya seneng kan, ada kenalan juga. Sania ngebas nih suaranya. Iya ngebas. Tes. Halo. Ngebas. Oke, suara tadi ngebas. Ngebas banget. Coba ngomong. Halo. Udah. Nah, jadi salah satu dari yang yang nanja yang sampai di shelter 2 tuh salah satunya temennya Kak Dian. Ya. Jadi enak kami ngobrol-ngobrol. Nah, mereka tuh lagi kayak mereka tuh adalah rombongan trip. Jadi rombongan apa? Yang open trip gitu. Oh. Jadi banyak ada yang dari, di situ tuh berapa ya? Ber-11 kalau nggak salah. Wow. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini dari Bali. Dia bawa anaknya. Nah, yang bapak-bapak ini dia umur berapa? Bapaknya umur berapa ya?
40-an mungkin. Wow, anaknya umur? Anaknya masih muda, masih SMA. Wow, seru banget ya bapak anak. Iya, bapak anak. Nah, mereka tuh pakai ini apa porter, pakai porter. Iya, porter, Pakai porter. Jadi enak. Terus ibu juga tuh ibu-ibunya aku lupa dari mana. Terus ada remaja-remaja kita, mereka agak lebih tua 2 tahun sih, agak 2 tahun atau setahun gitu. Tuh mereka dari Ambon. Cuma mereka tuh dari Ambon. Di Pare, di kampung Inggris. Wow, jauh ya. Banget, kayak circle pertemanan tuh luas banget gitu. Nasional. Nah, pada malam itu kan udah malam, terus udah gelap banget. Tuh hujan. Jadi kami menampung mereka yang udah sampai. Kan mereka belum bangun tenda tuh karena baru sampai banget. Yeah. Jadi ibu-ibunya numpang tempat kami. Terus kayaknya ibu-ibunya aja sih. Yang temennya Kak Dian itu pertama tempat kami kan. Cuman karena teman-temannya yang lain belum pada datang, jadi dicari gitu, turun lagi. Cuma bareng aja tempat kami. Oke. Tuh seperti itulah malam mencekam kami menjadi bahagia. Akhirnya terlalui ya karena banyak yang datang. Tapi udah sempet ini nggak sih? Udah sempet merasakan malam hanya kalian berempat gak sih? Ada waktu di shelter 1. Oh, dan ada nggak kejadian mistis gitu ketika kalian sepi dan hanya berempat? Waktu di shelter 1 nggak ada sih, alhamdulillah baik-baik saja. Nggak ada suara aneh, nggak ada penampakan gitu, nggak ada sih. Soalnya siap makan, masak di luar, terus jam makan kami langsung masuk tenda, langsung istirahat. Oke. Nah, lucu ada tupai. Selanjutnya gimana? Habis dari kalian itu di shelter 2 Bayangan ya, kalian campnya ya, rame-rame. Bayangan. Enggak. Oh, udah 2 aja. Oh, shelter 2-nya. Kemudian habis itu kalian besoknya lanjut ke shelter 3 nginap lagi atau gimana? Nah, ragu tuh mau naik ke shelter 3 atau gimana. Kenapa ragu? Gimana ya? Soalnya aduh, aku lupa. Oh, jadi rencana awal ini itu mau nginep terus summit langsung ke puncak gitu, lewati shelter 3 terus langsung ke puncak. Niatnya gitu. Tahu? Cuman karena ada temen ini kan, jadi kekurangan konsumsi. Oke. Kami juga serem kalau kami berempat aja. Jadi setelah berdiskusi, kami nambah hari. Niatnya 4 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Iya, 3 hari 3 malam. Jadinya kami jadinya 5 hari. 5 hari. Wow. Sumpah itu sih 5 hari. Berapa malam? Itulah pokoknya. Pokoknya jadinya 4 malam gak sih? 5 hari 4 malam atau 5 malam 4 hari? 5 malam 6 hari. 5 malam 5 hari. Oke. Terus setelah berdiskusi dengan ini, yaudah kami terima yang 5 hari. Jadi kami barengan sama mereka. Nah, gitu tuh paginya siap sarapan tuh tiba-tiba. Wah, bagaimana cobaan kalian? Jadi kami ragu kan mau naik atau enggak. Mereka pun juga ragu mau naik atau enggak. Cuman ada si bapak-bapak dan ibu-ibu ini naik gitu. Pokoknya mereka harus summit artinya. Wah. Nah, terus cuman beberapa itu kayak gimana ya? Pokoknya ada masalah internal mereka sih, aku juga nggak ngerti, tidak terlalu mengerti gitu.
Gimana? Terus yang anak-anak muda itu kayak ada masalah internal gitu di open trip mereka. Cuman aku juga nggak ngerti masalah internalnya gimana. Oke. Jadi salah ini pula kan, salah jelasin pokoknya gitu. Jadi kalau nggak salah ada dari mereka, aku lupa, ada dari mereka yang tinggal tetap di shelter itu atau ikutan ke shelter 3, aku juga lupa. Pokoknya ada yang nggak mau muncul. Yang nggak mau muncak, ada juga yang nggak mau muncak. Ada yang nggak mau muncak. Masalah internal itu sih kayaknya. Oke. Terus melanjutkanlah kami ke shelter. Nah, lanjut ke shelter 3 itu kami berempat aja karena takut nyusahin mereka kan kalau kami gabung. Jadi, nah ke shelter 3 itu tuh jalannya terjal banget gitu, sangat terjal banget. Harus gimana ya? Pokoknya kayak tinggi banget gitu lah. Kebayang. Harus pegangan gitu. Kalau misal harus pegangan. Kalau nggak susah. Nggak ada nyediain tali gitu ya untuk nggak ada tali. Itulah super minim dan antara dia dan tidak kemarin tuh. Tuh sadar nggak sih itu Kerinci guys? Itu adalah gunung yang setinggi 3.800 mgpl. Itulah. Dan kalian seperti itu, sedangkan yang ketinggiannya masih 2000-an. Merapi berapa sih? Merapi 2.800 ya? 2.800. Iya, aja persiapannya tuh banyak. Talang aja yang 2.400 sekian aja persiapannya banyak. Kalian ya ampun berani banget. Iya tuh. Tapi kan ada Kak Dian di situ udah nggak apa-apa kayak gitu aja. Sebagai yang belum pernah, oh iya berarti nggak apa-apa gitu. Nah, untung kalian nggak kenapa-napa ya. Iya banget sih, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kayaknya kalau naik gunung ini emang harus di-planningin matang-matang nggak sih sebenarnya? Iya, harus banget tuh. Yang perlu dibawa, yang sangat-sangat perlu dibawa, jangan sampai nggak dibawa gitu. Iya. Memang harus prepare banget. Dan akhirnya kalian muncak. Nah, sampai di shelter 3 kalian bangun tenda. Di situ tuh keadaannya berkabut dan gerimis. Wih, oh iya, jalan ke shelter 3 itu kan terjal. Dan dia agak sedikit berlumpur karena hujan. Waduh, licin dong ya? Iya, licin. Ya ampun, untung nggak ada jatuh sih, cuman kayak harus hati-hati. Nah, pas di situ ada yang aku iseng gitu kan, nengok ke belakang, terus kayak, wih, gila, langsung kayak gitu loh ke bawah semuanya, Kerinci langsung nampak darimu gitu, wih, gila. Bagus ya. Keren ya. Bagus banget, nggak bisa dikatakan dengan bagus banget gitu, wih. Bayangin aja kalian gelinding di situ, horor nggak tuh? Apa? Bayangin aja kalian gelinding dari atas itu ke bawah. Horor nggak tuh? Horor dong. Apa kalian? Mungkin langsung masuk neraka jalur undangan. Masuk ini ya, masuk koran. Masuk berita online, masuk TV. Nanti setelah ditemukan mahasiswi. Ya kalau ditemukan ya kan, kalau enggak ditemukan, aduh, telah hilang pendaki. ada. Oke, selanjutnya. Terus, nah waktu di shelter 3, besok paginya, kami itu malam yang paling panjang sih menurut aku di shelter 3 itu, soalnya keadaan ada hujan, dinginnya tuh dingin banget, sampai menusuk-nusuk gitu loh, sampai kita tuh udah udah memeluk badan kita sendiri tuh nggak berguna gitu. Dingin. Terus hujannya kencang, wih gila, parah banget sih. Sempat hipotermia nggak? Siapa ya sempat hipo? Ame kalau nggak salah. Ame entah abang-abang itu ya, lupa saya. Pokoknya mereka sempat hipo, sampai kayak banget sampai kayak gitu banget. Terus pakai aluminium foil, terus pakai slip. Terus kami pelukin, baru di situ kayak udah gitu. Ya ampun, parah gila.
Situ tuh aku nggak bisa tidur telentang, aku nggak bisa tidur rebahan. Situ aku lebih duduk, entah tidur entah enggak itu. Gila. Saking dinginnya ya. Iya, saking dinginnya. Luar biasa. Parah banget. Dan itu di shelter 3. Soalnya di shelter 3 itu ada yang namanya pelindung kita dari angin. Oh berarti nggak ada hutan-hutannya gitu ya? Enggak, udah tanaman pun di situ rendah banget gitu. Ya aku jadi kedinginan nih. Membayangkannya dingin. Gila. Makanya dia angin udah setengah kan? Setengahnya nggak sih? Apa? Shelter 3 tuh udah setengahnya nggak sih? Lebih ya? Lewat setengah ya? Setengah puncak ya? Lebih. Dingin, seberapa dingin dong itu cuy? Wih gila, dingin banget. Tambah hujan lagi. Tambah angin. Wih gila sih. Itu yang bikin nggak kuat banget. Kemudian kalian naiknya kapan? Nah baru besok paginya itu. Oh berarti setiap shelter nginep ya? Hebat. Setiap nginep. Jadi besoknya kami ini melihat keadaan, ternyata besoknya tuh masih gerimis, kabutnya tebal banget. Terus angin udah tahan sih angin, tapi masih ada angin gitu, cuman masih gitu. Oke. Masih berkesan, jadi kayaknya nggak bakalan summit gitu. Iya. Terus cuman pada suatu tiba-tiba usulkan untuk udah ayo kita muncak gitu. Pada pukul jam 9 situ tuh ada yang ngusulin udah ayo kita muncak aja gitu. Mungkin nggak tahu gimana, pokoknya yang udah tua-tua ini pengen banget lihat ke puncak gitu lah. Terus mau nggak mau terus mereka muncak kan, itu tuh jam. Padahal kalau kata Kak Dian SOP-nya itu udah harus turun. Wah, dan itu harus turun. Dan kami 9 itu naik gitu. Ya ampun. Jadi kata Kak Dian nggak boleh kata Kak Dian kan, cuman itu tetap kekeh gitu mau naik, udah nggak apa-apa kayak gitu. Wah, dan sebenarnya hal yang kayak gitu tuh bahaya nggak sih sebenarnya? Sumpah itu sih sebenarnya. Ego itu sama aja dengan egois gak sih? Takabur atau egois gitu nggak sih? Pengen muncak. Egois bener. Egois untuk muncak gitu. Oke lah ketika sampai puncak. Alasannya kenapa jam itu harus turun, cuman tapi memang benar banget sih jam 9 itu memang harus turun. Gila sih. Soalnya waktu perjalanan ke atas itu tuh angin kenceng banget, terus kabut udah nggak ada kabut lagi, anginnya kenceng banget, dingin. Di situ tuh pada saat itu aku minjem jaket yang nggak naik puncak. Baik banget abang. Terus aku naik, kami berempat naik kan, yang dari open trip itu, yang seumuran sama kami naik. Memang pelan-pelan banget. Di situ tuh kayak iya sih, di situ nafasku gimana ya, udah 1-2 gitu, baru harus istirahat, kalau enggak udah sakit banget aku gitu. Jantung atau paru-paru sih pokoknya gitu, sakit banget kalau di sakit gitu. Jadi itu agak berapa langkah berhenti gitu. Dan di situ tuh nggak boleh lama-lama berhenti. Kalau misalnya lama berhenti bisa kena hipo. Iya sih. Terus itu sampai Tugu, aku lupa di situ Tugu apa. Nah, sampai di Tugu. Ngapain ya, istirahat. Terus naik lagi ke puncak. Wih, gila. Rasa-rasa pengen teriak gitu loh. Alhamdulillah waktu puncak tuh cerah banget. Jadi
bisa nampak yang di bawah-bawah tuh bisa nampak kota Kerinci, nampak semuanya. Cuman masih beruntung banget ya. Iya, cuman waktu udah sampai di puncak itu tuh gimana ya, anginnya tuh kenceng banget. Jadi aku kalau misalnya aku nggak pegangan, aku tuh bisa terbang ke bawah angin gitu. Ini emang kau yang kurus atau gimana? Mungkin karena aku kurus kali ya. Aduh gila. Soalnya yang lainnya nggak apa-apa gitu. Tiba di aku yang berdiri kayak langsung ke bawah angin gitu. Makanya tumbuh tuh ke atas. Emang ke atas ya, terlalu ke atas. Nggak samping. Nggak ke samping banget sih aku tumbuhnya, ya Allah. Iya. Tapi luar biasa sih ya kalian dengan seperti itu, dan syukurnya kalian nyampe puncak gak kenapa-napa ya. Benar-benar gila. Tapi kalau misalnya apa? Gimana? Kalau udah sampai di puncak itu, aku nyadar sih nggak di atas jam 9 karena di atas jam itu anginnya kenceng. Itu pertama. Terus yang kedua, bau belerang di kawahnya itu tuh kuat banget. Bisa keracunan orang kalau kelamaan di puncak gitu. Dan kalian berapa lama kira di puncak? Cuman foto beberapa kali doang sih, terus itu langsung tuh. Karena nggak kuat di atas, dingin banget. Dan banget ya. Gila. Emang kerasa ya belerangnya ya? Keras. Itu kayak pelajaran sih ini. Itu untungnya kalian itu nggak kenapa-napa ya? Iya, untungnya nggak kenapa. Alhamdulillah banget sih. Sebaiknya kalau misalnya emang dilarang, jangan dipaksain nggak sih sebenarnya? Karena mungkin banyak juga kasus yang ketika yang apa aja lah pendaki bandel yang ya udah bentar aja gitu kan, ternyata kenapa-napa gitu. Nah untuk kalian kemarin emang lagi alhamdulillah ya nggak kenapa-napa, syukur banget. Iya, alhamdulillah banget. Itu sebenarnya kalau misalnya aku nggak aku bisa aja terbang entah masuk ke kawah gitu atau terbang kemana gitu, tetap gelinding aku jatuh ke bawah. Ya Allah, naik sih. Kalau nggak dipegang aku mungkin kayak gitu. Luar biasa, makanya jangan bandel. Tapi itu anggap aja pengalaman dan jadi pembelajaran untuk kalian. Jadi di next summit ini mau tahu ada kesempatan untuk 7 Summit ya. Di next summit mungkin ya jangan ego ya, jangan ego nggak sih? Iya benar. Naik gunung itu bukan masalah puncak gitu, tapi gimana kita bisa pulang dengan selamat, ya nggak sih? Iya benar. Yang penting itu apa ya, perjalanannya sih, itu sebenarnya yang penting gitu. Dari proses juga. Pemandangan itu hanya sebuah ya. Gila, bijak sekali. Nah, selama di Kerinci, perjalanan di Kerinci, pernah nggak sih ngalamin hal mistis? Selama di Kerincinya atau apanya gitu? Mistis enggak sih. Tapi waktu kami di shelter 3 itu, kenapa? Yang paginya itu juga yang bangun tenda agak jauhan dari kami kan, tenda. Kayaknya anak-anak pesantren gitu, soalnya mereka waktu pagi-paginya baca Quran entah baca ayat-ayat kayak gitu sih. Emang ada? Agak serem tapi agak bahagia, tapi kayak serem juga sih. Emang ada? Ada, serius. Memang ada tendanya gitu. Kirain kan, soalnya kan orang-orang kalau di Twitter kan, di tweet horor dia ketika naik gunung kan sering tuh. Iya. Ketika naik mendengar suara-suara ngaji gitu. Enggak. Mereka beneran, kami manusia ya. Beneran baca Quran gitu. Oke, berarti emang beneran manusia ya. Oh iya sih, memang beneran manusia. Walaupun aku nggak ada ngelihat mereka sih. Nggak tahu yang lain ada ngeliat. Kok horor sih. Dan kemudian apa sih hal yang membuat seorang Sania itu candu banget dengan gunung?
Apa ya yang bikin candu? Mungkin tantangannya gitu loh. Atau mungkin kalau dari aku sendiri kayak gimana ya? Kayak seneng aja gitu kalau udah gunung, terus nanti pada nanyain kan, udah pernah naik gunung ini, udah pernah, oh udah pernah dong gitu, kayak kebanggaan ya, ada gitu, kalau udah pernah gitu. Ya kalian memang pengen banget naik gunung-gunung yang lain gitu. Tapi banyak loh yang bilang, ngapain sih naik gunung, capek gitu. Itu gimana Sania menghadapi kata-kata seperti itu? Iya sih bener. Ya kalau naik gunung gimana ya? Gunung kan capek, ya udah nggak usah naik gunung lah, capek kan gitu. Bener. Cuman ada sensasinya gitu loh. Apalagi jumpa teman baru, jumpa apa ya? Pengalaman baru sih lebih tepatnya. Bener. Dan itu hanya dapat dirasakan sama orang yang emang ketika dia first climb, ketika dia pertama kali naik, dia mendaki pertama kali, dia tuh merasa wah, aku pengen balik lagi ke sini gitu. Ketika dia, ada juga orang yang ketika naik gunung pertama kali, nggak mau, aku nggak mau lagi naik gunung, capek, ada yang kayak gitu kan. Nah ketika ada orang yang menganggap aku harus balik lagi ke sini, berarti dia tuh emang udah klik dengan alam tersebut. Mungkin proses yang kita rasain ini yang kayak Sania anggap prosesnya, menikmati prosesnya, alamnya, capeknya, itu kan sebuah nikmat ya untuk kita yang hobi naik gunung ya. Mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang kayak kita gitu, yang emang udah ya mendapatkan candunya lah istilahnya. Tapi gimana ya, yang gini kan lama banget tuh. Nah soalnya gimana ya, 3 malam tuh, shelter 1, 2, 3 malam. Terus waktu pulangnya sebenarnya kami bisa langsung menuju homestay, tapi karena waktu di shelter 1 kondisi Ame itu memang udah drop banget. Beberapa yang dari open trip itu juga lagi drop gitu. Kami di shelter 1 nginep lagi. Kok bisa tiba-tiba drop? Udah kecapean banget ya? Iya, udah kecapean banget gitu sih kayaknya. Terus Ame-nya sakit, aku nggak tahu, aku lupa sakitnya kenapa, entah karena gimana, pokoknya sakit gitu. Ada juga yang beberapa yang trip itu berapa siapa ya? Orang tak satu orang kakinya juga sakit. Entah karena apa, pokoknya sakit juga gitu. Jadi nggak bisa dipaksa lanjut. Dan itu tuh sampai di shelter 1 maghrib. Jadi ada apa? Jadi ada gimana ya? Dari shelter 1 itu ada suatu tempat. Di tempat itu tuh kita nggak boleh istirahat. Istirahat kita bakalan ditempelin. Terus kalian istirahat di sana? Oh syukurlah. Itu tuh cerita Kak dia sih, nggak tahu bener atau enggak. Soalnya memang tempat itu kayak kan aku udah ngelewatin. Waktu sebelum ngelewatin itu kata Kak dia gini, udah kita berhenti dulu, kumpulin tenaga. Kalau misalnya udah apa, kita harus jalan terus, nggak boleh berhenti kayak gitu kata Kak Dian. Jadi ya udah jalan terus nih, jalan kan, waktu jalan. Memang pas di bagian itu memang udah terasa banget capek di badan aku gitu. Memang harus kayak ini harus berhenti gitu. Cuman kata Kak Dian terus aja udah nggak boleh berhenti gitu. Dengan pemaksaan ya udah jalan terus. Lalu di kali ya. Di tempat itu tuh ada sebuah pohon gede banget. Udah sempat dibakar warga juga, masih berdiri gitu. Katanya sih di situ ada cewek yang nungguin gitu. Dan di depan kayu yang udah dibakar ada kayu yang jatuh. Ini itu tuh pas banget untuk duduk gitu, untuk istirahat. Wah. Jadi kalian duduk di istirahat di situ? Alhamdulillah tidak, karena ada yang memperingatkan kami. Nah, takutnya kalau misalnya kan kami sampai itu maghrib. Kalau kami
ke bawah, takutnya nanti kami di situ gitu, malah ada yang ketempelan pula gitu. Ya udah, jadi kami bangun tenda lagi di situ. Berarti kan udah 4 malam. Itu pun kami udah waktu besok paginya sampai ke homestay, kami nggak istirahat, cuman beres-beres mandi, paling cuman duduk bentar tuh, nggak bentar sih, memang makan, terus siap makan, baru kami balik lagi langsung gitu, nggak tidur di situ gitu. Dan itu tuh bikin capek. Iyalah, pasti sampai ya, karena sampai kosan aja kalian kayak bangke ya, nggak hidup-hidup. Ya orang kayak lagi training mati dong mereka nyampe kosan. Jadi kan Ame itu kan kosan sama aku, Sania ini juga sering ke kos aku. Jadi ketika mereka pulang dari Kerinci itu, astagfirullahaladzim, udah badannya bau. Gak mandi dulu, tidur langsung, gak bangun-bangun habis itu sampai besok. Astagfirullah, gak makan, gak minum, gak mandi, tidur. Makanya kayak kami tuh kayak mikir yang mati ya sampai kayak gitu tuh, luar biasa. Itu saking capek banget ya pasti. Iya, karena memang butuh tidur banget. Apalagi kau di situ habis apa kan, acara ini ya, acara event gede. Iya, benar-benar. Luar biasa sih, kuat banget sama. Tapi itu kita anggap 5 malam ya, karena 1 malamnya sampai kami nginep dulu di homestay, baru kami naik. 5 malam itu tuh di situ kayak tiap naik Kerinci tuh kayak muak sama gunung. Sampai di titik aku muak sama gitu. Karena kok bisa ya? Gitu? Banget di gunung. Oke. Udah lama banget di gunung. Terus kayak aduh gimana ya, udah makannya antara makan tidak, terus naiknya turunnya memang capek banget. Terus kayak udah. Tapi memang iya sih, setelah naik Kerinci pun aku memang gak ada naik gunung lagi. Siapa itu baru naik gunung lagi gitu, baru kangen gue. Jeda dulu ya, istirahat dulu. Kayak iya beneran muak gitu loh. Tapi kalau dia diajak balik ke Kerinci mau lagi gak? Mau dong. Muak tapi juga. Mau banget. Luar biasa. Sebenarnya berapa sih budget untuk naik ke Kerinci? Nah, aku lupa. Kalau budget kami satu orang sekitar berapa ya? Aduh. Sampai 500. Karena kami nyewa juga, Kak. Wow, satu orang ya? Banyak juga ya untuk Kerinci. Memang harus bawa uang banyak gitu sih. Iyalah, karena Kerinci juga kayak gitu. Soalnya kami homestay juga kan. Homestay kami 2 kamar 100 kalau nggak salah. Kok 2 kamar maksudnya? Kan kami satu lagi abang-abang, nggak mungkin kita satu kamar ya. Oh, iya. Apa? Halo. Sania sendiri apa sih saran untuk orang-orang yang pengen mencoba untuk naik gunung? Saran? Apa pesan? Iya, pesan-pesan deh. Pesan, tips, dan untuk orang-orang yang pengen mencoba naik gunung. Oh, untuk coba naik gunung ya. Yang pertama, yang pasti siapkan uang. Karena semua dimulai dari uang. Terus yang kedua, tulis semua alat-alat yang memang kiranya bawa gitu, kayak tenter, tulis alat-alat, alat yang memang harus dibawa gitu, kayak tisu, kalau tenda mawar itu kan sama nesting kayak udah kelompok gitu, yang memang kita bawa pribadi gitu.
Terus udah siap dicatat, baru dikumpulin. Siap itu tanya ada orang yang berpengalaman, kira-kira yang perlu dibawa gitu. Kalau misalnya ngerasa masih kurang, tanya berpengalaman. Terus sediain baju tebal biar nggak dengan. Kalau naik gunung idealnya kalau aku pribadi aduh ya ampun, aku anak cewek. Kalau aku pribadi, aku bawanya cuma 2. Nggak 2 sih, 1. Astagfirullah. Oh enggak, kalau kerinci bawa 1 baju doang. Enggak, aku mikir 1 baju. Jadi kalau untuk kerinci itu yang kita pakai untuk pulang dan pergi naik motor kerinci. Terus untuk kerincinya, untuk nanjanya itu aku bawa 2. Aku bawa 2 pasang baju. Ya. 3 baju ya dibawa ya. Oke. Karena seberapa banyak baju bener juga ya. Kayak tidak memberatkan bawaan gitu lah. Cuman aku kalau udah 3 hari 2 malam itu aku cuma bawa 1 baju, 1 lagi yang aku pasang gitu. Iya sih, sama sih kita. Paling jaket ya kita banyakin. Kalau enggak ini sih, kalau kakak sih celana yang kakak banyakin, karena kan kita kan duduk sembarangan ya. Kadang kita juga duduk basah-basah, nggak jelas. Kalau baju mah gini-gini aja gitu. Kering lagi. Palingan itu dan iya benar. Tapi kalau udah celana agak-agak ya lah, agak-agak risih ya kita. Dan juga paling banyakin bawa dalam. Iya, sama jilbab sih aku 1. Jilbab bener. Kalau bisa, kalau untuk cewek sih sarannya jilbab sarung aja ya, biar nggak susah. Nanti aku udah mau foto-foto ganti ke jilbab yang cantik. Bentuk. Nah iya, jadi kalau di kakak ya biasanya mungkin cewek-cewek yang naik gunung mungkin kayak kita juga ya. Ketika kita nanjak itu ya udah jelek-jelek aja gitu loh. Ya mau gimana lagi, keringetan juga ntar berlumpur-lumpur juga ya mau gimana lagi gitu. Tapi ketika kita kan bakal nginap di mungkin ada shelter 3, ada cadas atau ada kaki, pokoknya kayak gitulah ya, yang sejenis persinggahan kita sebelum ke kita bangun tenda dulu gitu. Memuncak. Nah, kita bangun tenda dulu. Akhirnya ketika mau bangun tenda, abis kita mau ke puncaknya, baru di situ kita cantik-cantik pas sampai puncak disimpan. Jangan pas nanjak mau ala-ala pendaki cantik dari awal udah cantik-cantik, kena lumpur deh lu. Merugi banget. Itu dia. Dan kita harus nyiapin fisik dan mental kita sih. Fisik dan mental itu perlu banget. Apalagi fisik sih. Bener sih. Kalau bisa kayak jogging dulu. Iya. Penuhin gizi. Sebelumnya tuh jangan banyak banyak istirahat sebelum itu. Benar sekali. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau diceritain pengalamannya selama di Kerinci kan? Enggak sih. Oh ya, tunggu. Di Kerinci kami kemarin Kak Dian tuh, tunggu, aku bingung mau cerita apa. Nggak, di Kerinci itu waktu kami jalan, mulainya di shelter 2 sih. Ada kami nyium bau jeruk nipis. Bau jeruk sih, Bu. Wah. Shelter 2 tuh iya, cuman enggak waktu perjalanan ke shelter 2. Itu kalian cuma berempat aja. Waktu perjalanan ke shelter 2 tuh memang ada bau jeruk. Kalau kata Kak Dian memang biasa ada bau jeruk. Cuman bau jeruknya itu jangan dicari. Katanya nggak mungkin lah ya kan di daun jeruk. Kayak kecil kemungkinan gitu. Terus kata Kak Dian kan memang nggak ada daun jeruk. Kalau misalnya nanti daun jeruk malah ke dunia orang sana gitu.
Nanti kalau misalnya kita cari ke alamnya orang Bunian sih namanya. Iya. Kata Kak Din sih gitu. Jadi kayak udahlah biasa aja gitu. Terus jangan diomongin juga. Wah, hal yang paling berat itu nggak berat sih. Ya bisa dibilang berat juga lah. Ketika di gunung itu kita tahu hal ada sesuatu tapi kita nggak bisa ngomong. Dan kita pura-pura cuek aja. Iya benar-benar. Padahal dalam hati udah jantungan. Gila. Itu sering terjadi sih. Kakak dulu juga kayak gitu sih. Dan lucunya kakak juga kemarin itu waktu ke Merapi ya. Merapi juga turun banyak banget kami berjamaah. Kakinya sakit gitu loh. Iya sakit juga. Dan kabar-kabarnya yang kakinya sakit itu kalau ada temen kakak yang bisa ngelihat IndiHome lah ya namanya, anak IndiHome. Dia tuh pada bilang kalau misalnya kaki-kaki kami yang sakit itu karena ada yang rame-rame tuh semuanya. Rame-rame tapi nggak semua sih, ada yang nggak, masih ada yang biasa aja. Itu sekitar saat kakak Junita tahu kan? Junita, ada lagi Pep, siapa lagi ya? Ada juga Iwit namanya, ada 4 Yogi kenal nggak ya? Yogi enggak sih, tapi ada beberapa orang juga, Fajar lupa deh kakak, tapi sebagian ada, kira-kira ada 5 orang. Banyak juga ya kakinya itu sakit. Dan kami juga kemarin itu kan di Merapi itu kan ada nih di sebelum atau sesudah kilometer 4 kakak lupa sih, tapi ada kayak percekcokan gitu loh, antara ada sumur sama nggak ada sumur gitu. Jadi kayak di sebelum kilometer 4 itu kayak ada yang melihat ada sumur di situ gitu. Nah ada juga bilang nggak ada sumur. Nah yang melihat ada sumur itu yang rata-rata kakinya sakit gitu. Dan kakak melihat ada sumur itu. Terus sampai sekarang nggak tahu sih, tapi nggak tahu sih sampai sekarang kita emang nggak ada sumur. Jauh aku menanjak Merapi, aku nampak sumur, nggak ada. Iya nggak ada ya. Anjay horor banget. Tapi ya sih kakak pertama kali ke Merapi mistisnya aku seumur nanjak gak ada sih yang kena di rombong gitu. Benar. Soalnya di rombongan kakak itu karena kemarin itu ada bawa satu orang yang lagi datang bulan, lagi haid. Nah, sedangkan kan cewek kan nggak boleh ya kalau lagi haid naik gunung ya. Iya, cuma ya bayangin aja dia headnya itu ketika udah di lagi nanjak gitu loh, udah di pesanggerahan, kan nggak mungkin ya kita turun hari pertama di setengah jalan gitu loh. Bener, hari pertama. Ya ampun, kalau dapetnya di gunung, ya mau gimana lagi kita. Syukurnya dia tuh kuat. Untuk nyampe puncak, kuat juga gitu. Kita juga ada wanti-wanti loh. Kan kalau cewek lagi kan staminanya down banget ya, turun banget. Alhamdulillah dia kuat. Jadi kita kayak ya ampun. Untungnya baik-baik aja. Biasanya kalau itu sih kalau naik gunung ini memang harus dipersiapin semuanya sih. Aku manja. Pernah sih beberapa kali aku halangan, cuman itu udah di akhir-akhir banget gitu. Tinggal coklat atau pokoknya udah gitu loh, udah bersih mungkin. Sebelum mandi. Oke. Siap. Oke, mungkin itu aja ya San ya obrolan kita ini. Terima kasih untuk Sania yang udah mau meluangkan waktunya menceritakan tentang pengalamannya naik Gunung Kerinci. Ya, sama-sama. Dan untuk sobat kreatif yang di rumah, jangan lupa ya untuk seperti biasa di like, comment, and subscribe, share jika itu bermanfaat. Mungkin itu aja. Sekali lagi makasih ya Sania. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.